Bab 151 Ayah membayar utang. Pagoda kecil langsung sedikit panik ketika mendengar perkataan dari suara misterius itu. Dalam kondisi normal, Sander pasti tidak akan tahu apa-apa, karena bagaimanapun juga sampai sekarang, pagoda kecil tidak membocorkan apapun kepada Sander. Namun, Sander sangatlah pintar. Ada kemungkinan dia sudah menyadari sesuatu. Pada saat ini, Sander mendadak menggelengkan kepala dan tersenyum berkata, "Tuan Pagoda, menurutmu pemikiranku ini masuk akal tidak?" Pagoda kecil berpikir sejenak dan berkata, "Kenapa tidak masuk akal? Kenapa kamu tidak bisa menjadi dekan?" Sander menggelengkan kepalanya dan berkata, "Menjadi dekan harus ada dua syarat. Pertama, memiliki kemampuan yang luar biasa, membuat semua orang percaya padamu. Kedua adalah memiliki latar belakang yang kuat, kalau tidak, kamu tidak mungkin bisa menekan keluarga besar dan sekte lainnya." Setelah itu, Sander menghela napas dan berkata, "Aku tahu, usaha sangatlah penting, tapi harus diakui dunia ini sangat keras. Ada sesuatu yang tidak kamu miliki sejak lahir, maka selamanya tidak mungkin ada." Pagoda kecil bertanya, "Apakah kamu pernah membenci orang tuamu? Karena bagaimanapun juga mereka tidak memberikanmu latar belakang keluarga yang tak terkalahkan." Sander tersenyum dan berkata, "Tidak kok. Sebagai orang tua pasti berharap anak-anaknya baik. Jika bukan karena faktor yang tidak terkendali, aku yakin mereka tidak akan membiarkanku. Sedangkan latar belakang keluarga, hati manusia tidak mungkin puas. Sebagian besar orang pasti akan membandingkan dengan keluarga lainnya. Lalu, dia mungkin tidak pernah berpikir, orang di dunia sebenarnya ada yang lebih susah darinya. Seperti aku ada Tuan Pagoda yang membantu, garis awal sudah melampaui berapa banyak orang." Pagoda kecil tersenyum dan merasa sangat puas. Sander lanjut berkata, "Aku tahu, latar belakang keluargaku pasti sangat kacau, kalau tidak kamu juga tidak mungkin merahasiakannya padaku. Sekarang aku juga tidak akan bertanya lagi tentang latar belakang keluargaku. Karena aku yakin, pada saat waktunya tiba, Tuan Pagoda pasti akan memberitahuku secara jujur." Pagoda kecil berkata, "Baik." Sander menoleh ke arah ujung langit dan berkata, "Tuan Pagoda, musuhku adalah orang pilihan takdir." Pagoda kecil berkata, "Lia, aku tahu, kenapa?" Sander berkata dengan tenang, "Kamu sepertinya tidak khawatir." Pagoda kecil hanya diam saja. Suara misterius itu berkata, Mulai lagi." Sander tersenyum berkata, "Tuan Pagoda, kamu tidak khawatir karena kamu sama sekali tidak takut dengan orang pilihan takdir, atau ada alasan lain?" Di dalam pagoda, pagoda kecil berkata dengan nada tegas, "Sialan. Aku benar-benar kesal dengan si brengsek ini." Sander lanjut berkata, "Lalu, musuhku sebelumnya adalah keluargaan, lalu keluargaan memiliki dua dewa Buddha, kamu juga tidak khawatir. Sekarang, musuhku adalah orang pilihan takdir, kamu juga tidak khawatir." Setelah itu, Sander berpikir sejenak dan berkata, "Tuan Pagoda, apakah aku sudah meremehkan kekuatan dan latar belakangmu?" Pagoda kecil merasa sedikit kesal. Sander lanjut berkata, "Lalu, aku menyadari satu hal yang sangat penting, yaitu kamu sangat takut aku mengetahui identitasku yang asli." Pagoda kecil berkata, "Bukannya tadi kamu bilang sendiri, sampai waktunya, aku pasti akan memberitahu padamu." Sander tersenyum dan berkata, "Baiklah." Pagoda kecil berkata, "Kali ini pergi ke Akademi Guanxuan, kamu ada rencana apa? Atau, hanya ingin pergi bertarung dengan orang pilihan takdir?" Sander berpikir sejenak dan berkata, "Internal Akademi Guanxuan sangat kacau, bukan sangat kompak. Bisa dikatakan, ada orang yang mendukung Destri, ada yang tidak mendukungnya. Seperti Akademi Sastra,
Aku merasa setelah aku ke sana, bisa mencari beberapa teman. Seperti Dewa Lingsu dari 9 langit 10 tanah dan lubang langit Suyue peringkat pertama itu, aku boleh pergi mencari mereka. Pagoda kecil berkata, boleh. Sander lanjut berkata, pertarunganku dengan orang pilihan takdir kali ini pasti memancing perhatian semua orang alam semesta. Dalam kondisi normal, dia tidak mungkin melakukan trik kotor. Tapi, orang yang mengikutinya mungkin bisa. Karena bagaimanapun juga, sekarang mereka berdiri di perahu yang sama dengan orang pilihan takdir. Oleh karena itu, aku harus lebih mewaspadai keluarga besar dan klan yang mendukungnya. Semua keluarga besar dan klan yang bisa melakukan apapun demi keuntungan mereka. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan yang diberikan Gita waktu itu. Sander berkata dengan lembut, aku pergi ke daratan tengah negara es bisa mencari senior Gita, hanya saja aku tidak tahu apa dia bersedia mendukungku kali ini. Setelah itu, dia menggelengkan kepala dan tersenyum, sudahlah. Aku takut mencarinya, dia malah tidak mendukungku, malah mendukung orang pilihan takdir. Sampai saat itu kondisi akan sangat canggung. Tuan Pagoda, betul tidak? Pagoda kecil berkata, dia pasti. Diam. Suara misterius itu mendadak berkata, dasar bodoh. Dia sedang menjebakmu. Sialan. Pagoda kecil seketika mengamuk, sialan. Dasar brengsek. Tadi dia bilang tidak akan menanyakan hal yang berhubungan dengan latar belakangnya, ternyata hanya ingin menipuku saja. Suara misterius berkata, kamu bisa menyadarinya, menandakan kamu masih bisa ditolong. Pagoda kecil diam sejenak, lalu menghela napas dan berkata, aku sedikit takut dengannya. Sialan, si brengsek ini benar-benar hebat bersilat lidah. Aku mendadak ayahnya lebih baik, meskipun suka menipu, juga tidak seperti ini. Sander langsung mengerutkan kening ketika mendengar Tuan Pagoda yang diam tak berkata lagi. Firasatnya memberitahu ada sosok lain yang berada di dalam pagoda ini. Pada saat ini, ekspresi wajah Sander langsung berubah. Dia bangkit berdiri, karena terowongan dimensi yang di depan mendadak ambruk, lalu ada gelombang energi yang sangat menakutkan. Sander mengedipkan matanya, lalu mengeluarkan pedangnya menusuk. Boom! Satu tusukan pedang langsung membuat terowongan dimensi ambruk. Sander langsung masuk ke dalam kekacauan arus dimensi ini. Sander sangat panik, dia mulai waspada dan langsung mengeluarkan pedang Hangdao menebas ke depan. Seraas! Arus kacau dimensi langsung hancur, kemudian dia muncul di langit berbintang yang tenang. Sander menoleh ke arah kejauhan, ada terowongan dimensi yang mulai pulih. Ekspresi wajah Sander sangat masam. Ada orang yang menghalanginya pergi ke Akademi Guanxuan. Pada saat ini, Sander mendadak menolehkan kepalanya, dia melihat ada seorang wanita berdiri di ujung sana. Saat melihat wanita itu, Sander langsung mengerutkan keningnya, karena wanita itu wanita berpedang sabit yang dia jumpai di negara Qi, lalu ingin memfitnahnya. Sander tidak menyangka orang Paviliun Xianbao tidak membunuh wanita ini. Wanita berpedang sabit memandang Sander dan tersenyum berkata, kamu pasti tidak menyangka, kan? Sander memandang wanita berpedang sabit dan tidak menyerang. Karena jarak terlalu jauh, Sander tidak yakin bisa membunuhnya dengan satu serangan. Wanita berpedang sabit tersenyum dan berkata, harus aku akui, kamu adalah pria yang pemberani. Selain berani menantang orang pilihan takdir, juga berani pergi ke alam semesta Guanxuan begitu cepat. Tapi, sayangnya ada orang yang tidak menginginkanmu pergi ke pusat Akademi Guanxuan. Sander merenung sejenak dan berkata, Nona, tidak ada konflik di antara kita, kan? Wanita berpedang sabit mengedipkan mata dan berkata, apa maksudmu? Sander berkata dengan serius, jika tidak ada konflik,
aku ingin berbincang denganmu. Wanita berpedang sabit memandang Sander dan berkata, apa yang ingin kamu bicarakan? Sander berkata dengan tenang, tugasmu seharusnya adalah mengadangku pergi ke pusat Akademi Guanxuan, lalu aku hanya ingin tahu siapa yang mengutusmu. Wanita berpedang sabit tersenyum berkata, menurutmu, aku akan memberitahumu. Sander menatap wanita berpedang sabit dan berkata, menurutmu, kamu perlu bermusuhan denganku. Jika mau, aku juga tidak perlu banyak berbicara denganmu. Wanita berpedang sabit diam saja. Sander lanjut berkata, Akademi. Wanita berpedang sabit menggelengkan kepalanya. Sander menganggukkan kepala dan berkata, kalau begitu, Paviliun Xianbao. Wanita berpedang sabit berkata, tebakanmu hanya betul setengah. Sander mengerutkan kening dan berkata, bukan hanya Paviliun Xianbao. Wanita berpedang sabit menganggukkan kepala, dia menatap Sander sekilas, apa kamu tahu berapa banyak pihak yang mendukung orang pilihan takdir? Sander menggelengkan kepalanya. Wanita berpedang sabit berkata, di dalam Akademi Guanxuan, Domar dari Akademi Budo sudah berdiri di pihaknya Destri, dia memiliki banyak murid dan relasi yang luas. Selain itu, Paviliun Xianbao juga sudah berdiri di pihaknya. Lalu dua sekte besar Bima Sakti juga mendukungnya, sisa keluarga besar dan klan, serta 9 langit 10 tanah juga perlahan-lahan mendekatinya. Sander menganggukkan kepalanya dan diam tidak berkata. Wanita berpedang sabit berkata, sekarang mereka semua berada di satu perahu. Tuan Ye, kamu tidak ada peluang menang kali ini, lalu mereka juga tidak akan mengizinkan kamu menang. Karena kamu menang akan membuat mereka rugi besar. Sander mendadak bertanya, Nona, siapa namamu? Wanita berpedang sabit melirik Sander sekilas dan berkata, Wani. Sander menganggukkan kepalanya, Nona Wani, apa kamu tahu apa yang dikatakan Master Pedang Dunia padaku saat berada di negara Qi? Wani mengedipkan mata berkata, apa yang dia katakan? Sander membuka telapak tangannya, kemudian pedang Hangdao langsung bergetar, seketika terdengar suara deru pedang yang menggema di langit berbintang. Wani melihat pedang Hangdao dan berkata, jangan bilang Master Pedang Dunia memberikan pedang ini padamu. Sander berkata dengan serius, Master Pedang Dunia mengatakan, sekarang ada begitu banyak akademi, keluarga besar dan klan yang kacau, dia berharap aku bisa berkembang, lalu membantunya mengurus akademi dan membasmi hama penyakit. Ekspresi wajah Wani langsung kaku. Di dalam pagoda kecil, suara misterius itu berkata, apa dia sedang membual? Pagoda kecil diam sejenak dan berkata, dia tidak membual, ayahnya memang bermaksud seperti itu. Tentu saja, dia mengira sedang membual, lalu orang lain akan mengira dia sedang membual, tapi dia benaran tidak membual. Suara misterius itu menghela napas lalu berkata, aku merasa dia mengetahui sesuatu. Benar-benar sangat menakutkan. Pagoda kecil sedikit terkejut. Wani menatap Sander dan berkata, Tuan Ye, apa kamu sedang menipuku? Jika Master Pedang Dunia memilihmu sebagai penerusnya, kenapa dia tidak langsung mengumumkannya? Jika dia langsung mengumumkannya, kamu tidak perlu lari kemana-mana. Sander diam saja. Wanita sekarang memang susah ditipu. Menjadi pria sangatlah susah. Pagoda kecil mendadak tersenyum berkata, kemampuan menipu dia masih kurang hebat dari ayahnya. Pada saat ini, Sander mendadak berkata, Nona Wani, apa kamu tahu kenapa aku membunuh orang keluarga An? Lalu, apa kamu tahu kenapa aku tidak takut dengan dua dewa Budo keluarga An? Wani langsung mengerutkan keningnya. Saat Sander ingin berbicara, Wani mendadak berkata, kamu beritahu padaku, kenapa Master Pedang Dunia tidak mengumumkan bahwa kamu adalah penerusnya?
Kamu hanya perlu menjawab pertanyaan ini saja. Sander merenung sejenak dan berkata, setelah peperangan itu, Master Pedang Dunia. Setelah itu, Sander menunjuk kepalanya dan berkata, otaknya sedikit bermasalah. Pagoda kecil ingin berbicara. Suara misterius itu berkata, kamu jangan berbicara, jangan membantah, jangan membujuk. Aku mencurigai dia bukan sedang menipu wanita itu, melainkan sedang menjebakmu. Pagoda kecil sedikit kesal. Sander mengerutkan kening saat melihat Tuan Pagoda diam saja. Kenapa Tuan Pagoda tidak membantahnya? Dalam benaknya, Enactus Pagoda tidak begitu pintar. Firasat memberitahunya, dia berhubungan dengan Master Pedang Dunis, ada kemungkinan adalah saudara, atau leluhurnya memiliki hubungan dengan Master Pedang Dunia tetapi dia tidak bisa memastikan oleh karena itu, dia ingin menjebak Tuan Pagoda untuk mengatakannya. Sayangnya, Tuan Pagoda tidak berbicara. Wani diam sejenak, lalu berkata, menurutmu aku akan percaya? Sander merenung sejenak dan berkata, Nona, aku harus secepatnya pergi ke alam semesta Guanxuan, tapi sekarang Paviliun Xianbao dan berbagai sekte besar pasti mengawasiku. Mereka tidak ingin aku begitu cepat pergi ke alam semesta Guanxuan. Lalu, orang pilihan takdir pasti sedang melatih jurus mematikan. Aku berharap Nona bisa membantuku untuk segera tiba di alam semesta Guanxuan. Wani menatap Sander dan berkata, kenapa aku harus membantumu? Sander diam sejenak dan berkata, aku akan memberikanmu 100 juta kristal emas. Wani langsung terdiam. Sander lanjut berkata, tapi, aku harus utang dulu. Setelah aku menemukan ayahku, biar dia yang bayar. Aku akan tulis surat bukti utang. Suara misterius itu mendadak berkata, Pagoda kecil, kamu jangan berbicara. Ini kemungkinan sebuah jebakan. Pagoda kecil sedikit kesal. Bersambung. Bab 152 Ketua Qin memiliki putra. Saat mendengar perkataan Sander, Wani tidak membantah, melainkan mulai berpikir. Dari hasil penyelidikannya, Sander berasal dari negara N, tetapi bukan anak kandung dari keluarga Y, hanya anak angkat saja. Anak angkat, sebuah identitas yang sangat ambigu. Lalu, orang seperti Sander pasti memiliki latar belakang dan kekuasaan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Sander bisa berjalan hingga tahap seperti ini? Tidak ada pewarisan. Seberapa hebatnya Sander juga tidak mungkin akan memiliki prestasi seperti sekarang. Atau bisa dikatakan, latar belakang Sander pasti sangat kuat, hanya saja tidak tahu seberapa kuat. Namun, tidak peduli bagaimana, dia pasti bisa memberikan 100 juta kristal emas. Saat berpikir demikian, Wani memandang ke arah Sander dan berkata, aku bertanggung jawab mengantarmu ke alam semesta Guanxuan. Setelah sampai di sana, kamu pergi mencari ayahmu, lalu memberikanku 100 juta kristal emas, oke? Sander langsung tercengang mendengar perkataan ini. Wanita ini percaya dengan perkataannya. Dia berkata seperti ini hanya ingin menjebak Tuan Pagoda, tetapi sama sekali tidak menyangka Tuan Pagoda diam saja. Lalu lebih tidak menyangka wanita ini percaya dengan perkataannya. Sander merasa keberatan, karena dia merasa durhaka karena sudah memalak ayah sendiri. Mungkin kondisi ayahnya lebih parah darinya sekarang. Jika dirinya menambahkan utang 100 juta padanya, bukannya akan membuat kehidupannya semakin melarat. Sander bertanya dalam hati, Tuan Pagoda, aku tidak tanya siapa ayahku, aku hanya tanya apakah dia kaya. Pagoda kecil menjawab dengan penuh emosi, pergi. Sander sedikit tercengang. Sander ingin menolak, tetapi Wani mendadak berkata, ayo. Jika tidak berangkat sekarang,
orang dari paviliun Xianbao pasti akan sampai di sini. Setelah berkata, dia langsung berbalik badan dan pergi jauh. Sander sedikit bimbang, tetapi juga mengikutinya. Biarkan ayahnya yang menunggak utang ini. Sepertinya boleh saja membiarkan ayah membantu meringankan sedikit bebannya. Sekitar 2 jam kemudian, Wani membawa Sander ke langit berbintang. Sander menengadahkan kepala melihat, samar-samar melihat kota kuno di kejauhan. Kota kuno ini tidak besar, lalu melayang di langit berbintang. Hal ini membuat Sander sangat kaget. Sander menghela napas dan berkata, memang ada berbagai fenomena di dunia ini. Tak kusangka akan ada kota yang melayang di langit berbintang. Wani melirik Sander sekilas, lalu mengerutkan keningnya. Kenapa orang ini terlihat seperti orang kampungan yang miskin? Sander sangat penasaran dan mendadak bertanya, Nona Wani, kenapa kota ini bisa melayang di langit berbintang? Kenapa dia tidak jauh? Wani menjawab dengan tenang, karena kalau jatuh akan menimpa mati orang, jadi kota ini tidak boleh jatuh. Ekspresi wajah Sander sangat kaku. Wani lanjut berkata, tempat ini bernama Kota Gelap, merupakan pasar bawah tanah yang terkenal. Tempat ini sangat spesial, bahkan paviliun Xianbao dan Akademi Guanxuan juga tidak bisa mengurus tempat ini. Sander seketika kaget dan berkata, kenapa begitu hebat? Wani menganggukkan kepala dan berkata, tempat ini sangat kacau, ada berbagai macam orang. Karena orang yang tinggal di sini, selain buronan, juga orang-orang yang aneh. Lalu, orang yang bisa hidup di sini, pasti bukan orang biasa. Setelah itu, dia memandang ke arah Sander dan berkata, ingat, setelah masuk ke sana, jangan percaya dengan siapapun, apa kamu mengerti? Sander menganggukkan kepalanya. Wani memandang Sander dan diam tak berkata. Sander tersenyum berkata, aku hanya percaya denganmu, tidak akan percaya dengan orang lain. Wani sedikit tercengang, lalu ekspresi wajahnya menjadi lembut dan berkata, aku tahu kamu sangat hebat, tetapi kamu jarang berkelana di luar, tidak tahu hati manusia seberapa kejam. Terutama orang-orang di kota gelap ini, jika kamu berhati baik, tidak mungkin akan hidup lama di sini. Sander menganggukkan kepala dan berkata, aku paham, bukan semua tempat bisa disinai cahaya matahari di bumi ini. Wani menganggukkan kepalanya dan berkata, Lia, meskipun tempat ini sangat kacau dan berbahaya, tapi ada satu keunggulannya, asalkan kamu punya uang, bisa membeli segalanya, hanya saja harga akan lebih mahal dari tempat lain. Sander mendadak bertanya, tadi kamu bilang, sampai paviliun Xianbao dan Akademi Guanxuan juga tidak bisa mengurus tempat ini. Wani berkata, Lia. Sander mengerutkan kening dan berkata, berdiri sendiri di luar Akademi Guanxuan. Wani tersenyum berkata, apa kamu tahu siapa ketua besar kota gelap di belakang layar? Sander berkata, Akademi Guanxuan. Wani menganggukkan kepalanya, aku juga tidak tahu siapa ketua besarnya, tapi aku tahu ada ketua besar dari Akademi Guanxuan, juga ada dari paviliun Xianbao. Oleh karena itu, orang dari Akademi Guanxuan ingin mengurus tempat ini hanya ada satu cara, yaitu dekan yang langsung mengurus. Kalau orang biasa yang datang ke sini, pasti tidak akan menemukan masalah, atau menghilang tanpa alasan. Sander seketika langsung mengerti. Wani berkata, keuntungan kota gelap ini super besar. Dana yang bergerak setiap hari setidaknya mencapai ratusan juta kristal emas. Ratusan juta. Ekspresi wajah Sander langsung berubah saat mendengar perkataan ini. Benar-benar di luar nalar. Wani lanjut berkata, orang biasa tidak mungkin bisa ikut campur keuntungan sebesar ini. Karena ada banyak orang yang terlibat di dalam ini. Sander menganggukkan kepalanya. Wani berkata, dalam kondisi normal,
jika ingin teleportasi di wilayah bintang hanya bisa mengandalkan portal teleportasi di Paviliun Xianbao. Tapi, tempat ini juga memiliki portal teleportasi, meskipun tidak sebanyak Paviliun Xianhabo, juga ada ke dunia besar utama dari sini. Lalu hal yang paling penting adalah, asalkan kamu memberikan uang, mereka akan mengantarmu kemana saja. Mereka tidak akan peduli dengan surat buronan dari Paviliun Xianbao dan Akademi Guanxuan. Sander bertanya, mahal? Wani melirik Sander sekilas dan berkata, dari sini pergi ke pusat Akademi Guanxuan setidaknya 500 juta kristal emas. 500 juta. Sander langsung menghirup napas dalam-dalam. Benar-benar tidak masuk akal. Ternyata, dia mengira dirinya adalah miliarder, tetapi sekarang hanyalah lelucon. Orang kelas atas ingin mencari uang, maka bukan bisa dipikirkan oleh orang kelas bawah. Lalu, meskipun tempat ini tidak menguntungkan seperti Paviliun Xianbao, perlu diketahui Paviliun Xianbao memiliki portal teleportasi ke semua tempat dan organisasi dagang. Bisa dikatakan, asalkan ada orang, pasti ada Paviliun Xianbao. Sander menggelengkan kepala lalu menghela napas dan berkata, Tuan Pagoda, Ketua Qin Paviliun Xianbao mencari yang begitu banyak untuk apa? Ya, memang dia bisa menghabiskannya. Pagoda kecil berkata, kalau tidak habis, anaknya yang menghabiskan. Sander sedikit penasaran dan berkata, Ketua Qin punya anak. Pagoda kecil menjawab, punya. Sander berkata, anak dengan master pedang dunia, ya. Pagoda kecil menjawab, Lia. Sander menghela napas dan berkata, anak dari master pedang dunia dan ketua Qin, bukannya akan menjadi sosok tak terkalahkan. Tapi, kehidupan seperti ini tidak memiliki arti, dia selamanya tidak akan merasakan kebahagiaan dari orang miskin seperti kita. Pagoda kecil berkata, anaknya bukan orang baik. Sander mengerutkan kening dan berkata, bukan orang baik. Pagoda kecil berkata, Lia, sangat licik, lalu kehidupannya juga sangat menderita. Sander sedikit kebingungan, saat ingin bertanya, Wani mendadak berkata, hati-hati. Sander menenangkan hatinya, karena mereka sudah sampai di depan gerbang masuk. Ada seorang remaja berjubah hitam, tidak memiliki mata kanan duduk di atas gerbang. Jika mau masuk ke dalam, sama dengan melewati bawahnya. Sander langsung mengerutkan keningnya. Wani menatap pria itu dan berkata, apa kamu juga mau menagih uang masuk dariku? Remaja itu tersenyum dan berkata, Wani, aku tentu saja tidak akan menagih uang masuk darimu, tapi... Setelah itu, dia melihat Sander sekilas dan berkata, orang ini terlihat asing, pasti pendatang baru. Kalau pendatang baru, aku pasti akan menagih uang masuknya. Tapi, karena Wani yang membawanya, aku akan tagih lebih sedikit, paling hanya 100 juga kristal emas saja. Wani langsung menarik lengan bajunya Sander dan berkata, tunjukkan kehebatanmu. Sander menganggukkan kepalanya, kemudian menggerakkan batin langsung muncul sebuah pedang. Sraash! Remaja itu masih belum sadar, kepalanya sudah terbang ke langit, lalu darah bercucuran ke berbagai arah. Remaja itu sedikit tercengang. Wani menoleh ke arah Sander dan berkata dengan tidak percaya, Kak, aku hanya menyuruhmu menunjukkan kekuatan, tidak menyuruhmu membunuhnya. Sander tercengang dan tersenyum berkata, maaf, aku sudah salah maksud. Setelah itu, dia membuka telapak tangannya, cincin penyimpanan pria itu terbang ke tangannya. Tak disangka ada puluhan juta kristal emas di dalam cincin penyimpanan itu. Sander langsung memberikan 500 juta kepada Wani. Wani menggelengkan kepala dan berkata, mampus. Setelah itu, dia langsung menarik lengannya. Sander berlari masuk ke dalam. Kenapa? Tanya Sander. Wani berkata dengan serius, ada banyak sekte di dalam ini,
mereka sangat kompak untuk merampas kekayaan milik para ketua. Lalu, sekte yang bisa bertahan hidup di sini rata-rata memiliki kemampuan. Orang yang kamu bunuh tadi adalah orang dari Sekte Selatan, merupakan salah satu dari 2 sekte terbesar di kota ini. Kamu membunuh orang mereka, sama dengan mencari masalah dengan mereka. Mereka tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Sander mendadak bertanya, jika aku merampas di sini, apakah termasuk melanggar aturan? Wani menatap Sander dan berkata, kenapa kamu memiliki pemikiran seperti ini? Sander merenung sejenak dan berkata, miskin. Wani sedikit tak berdaya mendengar jawaban ini. Pada saat ini, Wani mendadak berhenti, karena ada seorang pria paruh baya di depannya, lalu tiba-tiba muncul master yang mengepung mereka. Ekspres wajah Wani langsung masam ketika melihat kondisi ini. Dia menatap pria paruh baya itu dan berkata, Gabi, Sekte Selatan. Dia tidak menyangka wakil ketua sekte akan datang. Gabi berkata sambil tersenyum, Wani, sepertinya di antara kita tidak ada konflik, kenapa kamu membunuhnya? Wani berkata dengan tenang, semua ini kemungkinan hanyalah kesalahpahaman, apa kamu percaya? Gabi tersenyum dan berkata, menurutmu, aku akan percaya? Wani diam tak berkata, juga tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Sander menarik bajunya Wani dan berkata, jangan takut, mereka tidak kuat. Jika benar bertarung, aku bisa mengatasinya. Suara sangat kecil, tetapi semua orang bisa mendengarkannya. Ekspresi wajah Wani sangat masam dan berkata, kenapa kamu tidak menggunakan transmisi suara energi Suan saat berkata seperti ini? Sander merenung sejenak, lalu menatap Gabi, aku datang ke sini hanya demi portal teleportasi, tidak ingin bermusuhan dengan kalian. Berharap kalian bisa melepaskanku. Gabi tersenyum berkata, bagaimana jika aku tidak bersedia? Seraas. Tiba-tiba muncul cahaya pedang yang melintas, semua orang masih belum bereaksi, sebuah pedang langsung menusuk ke keningnya Gabi. Semua orang langsung terkejut. Sander melihat Gabi yang menunjukkan ekspresi wajah tidak percaya dan berkata, jadi, aku hanya bisa menerima cincin penyimpananmu dengan sedih. Setelah itu, Sander langsung menyimpan cincin penyimpanan milik Gabi. Semua orang tercengang. Bersambung.